Halo semuanya, perkenalkan nama saya dengan NIM dan saya akan membahas tentang ketahanan pangan. Sebelum masuk ke videonya, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Jadi kalian tuh pernah gak sih kayak beli jajanan di pinggir jalan, terus besoknya kalian sakit perut? Atau pernah dengar berita tentang mie yang berformalin, daging busuk, atau bahkan produk makanan yang ditarik dari pasaran? Nah, jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang apa itu keamanan pangan, terus kenapa penting, terus kondisinya tuh gimana sih di Indonesia ini, dan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi keamanan pangan itu masuk ke dalam dimensi pemanfaatan pangan. Dalam konsep ketahanan pangan, yang artinya makanan yang tersedia bisa diakses dan juga harus aman dikonsumsi, bebas dari bahaya biologis, kimia, maupun juga fisik. Jadi, FAO dan WHO itu mendefinisikan pangan yang aman itu harus bebas dari 3 ancaman. Yang pertama itu ancaman biologis, contohnya kayak bakteri Salmonella, E. coli, dan juga jamur aflatoxin. Yang kedua itu bahaya kimia, seperti formalin, boraks, pestisida yang berlebihan, dan juga pewarna berbahaya. Yang ketiga itu fisik, kayak benda asing yang serpihan kaca gitu atau plastik yang masuk ke dalam makanan. Nah, kalau misalnya pangan yang gak aman, gizinya mau sebagus apapun juga jadi sia-sia kan. Nah, bahkan bisa jadi bikin kita sakit. Nah, makanya keamanan pangan itu menjadi fondasi dari pemanfaatan pangan yang optimal. Nah, sekarang kita akan membahas dari kasus yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita mulai dengan kasus yang pertama. Nah, kalian tahu gak sih? Pernah ada jajanan yang viral dari Cina yang namanya Latio. Nah, cobaannya kan kayak pedes gitu kan. Terus dia tuh sempat viral di kalangan anak-anak juga dan juga remaja. Bahkan orang dewasa juga suka gitu. Nah, tapi dibalik kayak viralnya Latio ini, ternyata ada bahaya yang kita nggak bisa lihat dari bentuknya aja gitu. Nah, jadi BPOM itu mencatat bahwa kalau misalnya adanya keracunan pangan di beberapa wilayah seperti Lampung, Sukabumi, terus Wonosobo, terus Tangerang Selatan, Bandung Barat, Pamekasan, dan juga Riau, itu semuanya diduga karena disebabkan oleh makanan Latio. Nah, dari kasus ini ngajarin kita kalau misalnya makanan viral itu terus murah, terus enak, belum tentu aman. Jadi pemerintah itu sebenarnya udah punya regulasi. Ada undang-undangnya nomor 18 pada tahun 2012 tentang pangan. Dan BPOM juga sebagai badan pengawasnya. Nah, ada beberapa langkah yang harusnya diperkuat sama pemerintah. Contohnya kayak pengawasan BPOM sampai ke pasar tradisional dan juga UMKM. Terus juga edukasi keamanan pangan sejak dini, terus masuk ibu rumah tangga, pedagang dan juga pedagang kecil, terus sertifikasi dan juga pelatihan untuk pelaku usaha pangan. Terus yang paling simpel, kita sebagai konsumen harus lebih kritis dan juga teliti sebelum membeli makanan. Jadi, keamanan pangan itu bukan cuma urusan pemerintah aja, atau mungkin produsen, tapi ini tanggung jawab kita semua. Karena makanan yang aman itu dasar setiap orang. Baik, itu tadi pembahasan saya soal keamanan pangan. Untuk UTS ketahanan pangan, saya Irmawati dengan NIM 22222 50040. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.